Hai semuanya adik-adik sekalian yang sedang menyaksikan video kali ini, apa kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Kidanku, channel berbagi informasi seputar dunia teknologi. Nah, adik-adik semua, di video kali ini saya akan membahas 5 jalur masuk PTN melalui jalur ujian tulis. Di video yang lalu, saya udah ngasih tahu 5 jalur masuk PTN lewat jalur prestasi ataupun rapor. Untuk yang kali ini, kita akan gali lebih jauh bagaimana cara masuk PTN dengan jalur ujian tulis. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik semua, di jalur ujian tulis ini terdapat 5 jalur yang bisa kamu lewati atau kamu coba untuk kamu tentukan mana yang terbaik bagi pilihan masa depan kuliah kamu. Ya, di 5 jalur ini semuanya bisa kamu tes, tergantung kemauan kamu, mau atau tidak. Ya, atau kamu cuma mengetes di satu aja, yang lain tidak, itu tergantung kamu. Jadi di 5 jalur ini, yang paling terkenal dan mungkin sering kamu dengar itu ada namanya SBMPTN, Saringan Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ya kan? Ini untuk ujiannya. Kalau yang prestasinya kemarin ada SNMPTN, dan saat ini mungkin sudah diketahui siapa siswa-siswi yang eligible, layak untuk mendaftar di jalur SNMPTN. Yang kedua ada namanya UMPTKIN. Ya, kemarin juga udah saya jelaskan SPAN PTKIN. Kalau yang SPAN kemarin dia jalur prestasinya, kalau ini jalur ujiannya. Kemudian ada SMBTN, sama juga kayak kemarin sudah saya kasih tahu SNMPN. Kalau ini ada lagi jalur ujian tulisnya SBM. Kemudian juga kemarin ada jalur vokasi. Nah, ini juga di jalur ujian tulis juga ada jalur vokasinya. Yang terakhir mungkin yang sering kalian dengar itu ada namanya jalur mandiri. Jadi ada 5 jalur. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Oke. Nah, yang di pertama ini yang paling bergengsi mungkin menurut adik-adik ada namanya SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ya, dengan sistem UTBK, ujian tes berbasis komputer. Ya, jadi di sini rata-rata untuk masuknya ujian tulisnya itu sudah berbasis komputer ya. Sudah lagi tidak menggunakan kertas. Adapun persyaratannya, jalur ini dibuka untuk seluruh siswa-siswi yang tidak lolos seleksi SNMPTN. Tadi dibuka ya, tidak lolos seleksi SNMPTN. Jadi kalau lolos seleksi SNMPTN tidak bisa mencoba jalur SBMPTN. Serta alumni tamatan 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Tahun ini tidak dihitung, tahun lalu dan tahun lalu. Berarti secara sederhana 3 angkatan ya, kalau saya tidak salah ya. Angkatan kamu, alumni 1 tahun di atas kamu, dan alumni 2 tahun di atas kamu. 3 angkatan. Pada jalur ini siswa-siswi mengikuti UTBK. Ya, nanti mengikuti UTBK ada passing grade-nya. Passing grade itu yang akan kamu bawa untuk kamu memilih jurusan. Ada 2 kemungkinan. Kamu pilih dulu jurusan dan universitasnya, atau kamu cari dulu nilai passing grade-mu baru menentukan jurusannya. Kemudian untuk informasi pendaftaran ada di portal ltmpt.ac.id ataupun ltmpt.ac.id. Ya, ini hampir sama dengan SNMPTN karena berada di satu wadah yang sama. SSO kemarin kalau saya tidak salah, single sign on, artinya cukup satu pendaftaran, satu jalur. Nah, yang di kedua ini bagi kamu yang niat ingin masuk politeknik namun masih gagal di jalur prestasi lewat SNMPN, ini ada namanya SBMPN, Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri. Adapun persyaratannya, jalur ini khusus untuk program kuliah D1, D2,
dan D3. Ya, untuk D4-nya saya kurang tahu apakah hanya dibuka di SNMPTN, apakah terbuka juga di SBMPTN. Dibuka untuk seluruh siswa-siswi. Jalur ini bersifat ujian, ya, ataupun bisa juga mengirim portofolio. Kalaupun ujian, biasanya dia sifatnya berbasis komputer. Untuk informasinya bisa dicari di https://pmb.pens.ac.id. Silakan daftar kalau mau masuk Politeknik. Yang ketiga, ini ada namanya UMPTKIN. Ujian masuk perguruan tinggi negeri keagamaan Islam negeri. Jadi secara sederhana ini untuk masuk di Universitas Islam seluruh Indonesia. Ini lewat jalurnya. Tapi jalurnya ini lewat jalur ujian. Adapun persyaratannya, jalur ini dibuka untuk seluruh siswa-siswi yang ingin masuk ke PTN keagamaan Islam yang diinginkannya. Seleksi ini dilaksanakan dengan cara ujian tulis atau berbasis komputer. Mungkin lebih tepatnya ke berbasis komputer. Informasi pendaftarannya dapat dilihat di um_ptkin.ac.id. Dan berikutnya yang di nomor keempat, vokasi. Vokasi juga sudah saya jelaskan itu bagaimana sistem perkuliahannya. Program pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Lebih banyak praktiknya daripada teorinya ketika nanti masuk jalur vokasi. Jalur ini menggunakan ujian tulis ataupun berbasis komputer sebagai cara menseleksi calon mahasiswa-mahasiswi yang ingin masuk ke PTN tujuan jalur vokasi. Program kuliah dibuka untuk D1, D2, D3, dan D4. D4 disebut juga setelah tamat sarjana terapa. Informasi pendaftaran tidak dibuka di semua PTN sejauh yang saya tahu. Beberapa PTN yang terdapat jalur vokasi untuk untuk yang vokasi ini itu ada Universitas Indonesia, UGM, ITB, dan UB. Ya, jadi silakan coba cari informasinya. Kemudian yang terakhir ini jalur yang semua orang tahu rata-rata, karena setiap kampus pasti membuka jalur ini. Jalur mandiri, jalur program pendidikan tinggi yang dibuka berdasarkan kebijakan PTN yang menyelenggarakannya. Dan persyaratannya, jalur ini dibuka untuk calon mahasiswa baru yang tidak lulus jalur SPTN ataupun SBMPTN dan beberapa jalur yang lain. Untuk masuk ke jalur ini, ada beberapa cara seperti ujian tulis, ataupun berbasis komputer, atau bisa juga dilihat dari nilai UTBK-nya, atau bisa juga melihat portofolionya, dan disesuaikan dengan kebijakan PTN-nya. Jadi akan beda sistem di jalur mandiri, Universitas A, B, C, dan D. Semua itu tergantung dari PTN yang menyelenggarakannya. Kemudian untuk informasi pendaftaran, sebagian besar PTN membuka jalur mandiri. Sampai sejauh ini saya rasa rata-rata pasti membuka jalur mandiri dengan kuota yang lumayan besar, sekitar 30-40%. Informasinya dapat dilihat di universitas yang ingin kamu tuju. Jadi, silakan buka website universitas yang mau kamu tuju. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Jadi tadi ada 5 jalur. Yang pertama itu ada SBMPTN, yang kedua itu ada UMPTKIN, yang ketiga ada namanya SBMPN untuk yang vokasi, yang keempat juga untuk yang politeknik ya tadi ya SBMPN, yang keempat itu ada vokasi lewat jalur ujiannya, dan yang terakhir ada jalur mandiri. Ingat ya, kamu berkuliah jangan berpatokan hanya mencoba di satu jalur, tapi coba di berbagai macam jalur. Pilihlah jalur yang kamu mau ya.
Ketika nanti ada mungkin 1 atau 2 yang lulus, kamu pilih yang terbaik menurut versi kamu, mana yang terbaik. Karena suksesnya kamu ditentukan dari jurusan dan kampus yang kamu tuju, dan tentunya skill dan kemampuan kamu. Mungkin sampai di sini dulu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.